Istri menusuk suaminya dengan pisau, lalu mendorongnya jatuh dari tebing yang sangat tinggi. Semua orang mengira dia sudah mati. Padahal Tony tidak hanya selamat. Dia bahkan berlatih ilmu bela diri luar biasa di dasar tebing. Ternyata di bawah tebing ada 3 ahli yang sudah lama menyepi. Mereka menyelamatkan Tony, mengajarinya ilmu bela diri tingkat tinggi, juga mengajarkan ilmu pengobatan sakti. 3 tahun berlalu dengan cepat. Tony telah berubah menjadi tabib nomor 1 di dunia. Dia memutuskan turun gunung untuk membalas dendam. Di saat yang sama, adik dari wanita licik datang membawa dana ratusan miliar, memohon sang tabib sakti untuk menyembuhkan kakaknya. Saat semua orang menunggu dengan cemas, seekor naga emas tiba-tiba muncul di langit. Tak lama Tony turun perlahan dengan pijakan bunga teratai emas. Semua orang mengira dia adalah dewa tabib dari alam langit. Langsung sujud menyembah dengan penuh hormat. Adik wanita licik meminta Tony untuk melakukan transplantasi darah untuk kakaknya, dan menawarkan aset senilai ratusan miliar sebagai imbalan. Tapi dia tidak tahu bahwa kakaknya adalah wanita yang mendorong Tony jatuh dari tebing 3 tahun lalu. Tony pun memutuskan menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam. Wanita licik sangat senang, mengira hidupnya akan berubah. Di samping, ada seorang wanita yang dikurung dalam sangkar. Dia adalah target dari rencana transplantasi darah ini, karena tubuhnya mengandung darah langka Jiu Yang Zhensui. Selama bertahun-tahun darahnya terus disedot, hingga kini dia hampir mati. Wanita licik mendekatinya dengan senyuman sinis, mengejek bahwa dia hanya seperti ban darah. Cepat atau lambat akan jadi mayat kering. Wanita itu menahan sakit dan berteriak marah, bertanya di mana keberadaan kakaknya. Wanita licik menyeringai dan menjawab bahwa kakaknya sudah dikirim ke neraka oleh tangannya sendiri 5 tahun lalu. Mendengar kabar buruk itu, wanita dalam sangkar pun benar-benar hancur. Ternyata dia adalah adik kandung Tony. Di saat itu juga, Tony tiba di tempat kejadian, melihat adiknya yang sangat lemah di dalam sangkar. Api amarah langsung menyala di matanya. Ayah wanita licik masih mendesak agar ritual pergantian darah segera dimulai. Dalam sekejap, Tony menggunakan ilmu silatnya untuk berpindah ke dalam sangkar, dan membangunkan kesadaran adiknya dengan kekuatan spiritual. Adiknya membuka mata dan melihat sang kakak, mengira kakaknya juga ditangkap untuk dijadikan donor darah. Dia memohon kakaknya agar melarikan diri dan bertahan hidup. Namun Tony telah bersumpah, kali ini dia akan membalas dendam pada keluarga William dengan darah. Dalam sekejap, anjing penjaga rumah langsung menghilang. Lalu di aula pesta muncul 2 ember darah. Semua orang mengira itu darah dari tubuh sang adik, dan mereka mulai memohon agar sang tabib memberi setetes darah untuk mereka. Tony mengangkat tangannya dan membuat darah itu berubah jadi hujan darah, menyiram seluruh ruangan. Namun tak lama kemudian hal aneh mulai terjadi. Bukan kekuatan yang mereka dapatkan, melainkan rasa sakit luar biasa di tubuh mereka. Beberapa orang bahkan menemukan bulu anjing dalam darah yang mereka minum. Lalu para pelayan melaporkan dengan panik bahwa 2 anjing rumah ditemukan mati kehabisan darah. Barulah semua orang sadar bahwa yang mereka minum adalah darah anjing. Ayah wanita licik marah besar dan menuntut Tony kenapa mempermalukan mereka seperti ini. Tony menjawab dengan wajah dingin bahwa binatang seperti mereka hanya pantas minum darah anjing. Seluruh aula langsung gempar. Ayah wanita licik berteriak menanyakan siapa sebenarnya Tony. Tony pun perlahan berbalik dengan suara dingin mengatakan bahwa dia adalah pria yang didorong jatuh dari tebing 5 tahun lalu, dan kini kembali untuk menuntut darah sebagai pembalasan. Wanita licik melangkah maju, tak percaya bahwa pria di hadapannya adalah suaminya dulu. Tony tersenyum sinis dan mengakui bahwa memang dialah yang dulu dikhianati dan hampir mati. Namun takdir membuatnya selamat, bahkan menjadikannya tabib sakti yang tiada tanding. Wanita licik menuduh Tony hanya seorang penipu.